Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita melanjutkan lagi pemahaman terkait pemodelan proses bisnis. Dari UCP kemarin masih ada beberapa hal yang rasanya perlu diperbaiki lagi pemahamannya. Masih ada beberapa poin yang mungkin teman-teman masih keliru untuk membuat BPMN-nya. Oke, jadi ini balik lagi ke awal ya teman-teman, untuk pemahaman terkait proses bisnis ini kenapa kok menjadi suatu hal yang sangat penting dalam nanti teman-teman membuat solusi berupa aplikasi untuk organisasi ataupun UMKM yang teman-teman pilih sebagai objek penelitiannya. Jadi proses bisnis ini merupakan fondasi dari semua aplikasi sistem informasi yang ada. Jadi dengan memahami proses bisnis yang baik, teman-teman akan mampu membuat aplikasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi ada beberapa tahapan dalam pembuatan notasi proses bisnis di sebuah organisasi, seperti yang sudah sempat saya sampaikan sebelumnya ya. Ada proses identifikasi, penemuan dari proses bisnis yang ada, kemudian nanti dianalisa, didesain, kemudian diimplementasikan, kemudian pada akhirnya nanti dilakukan proses monitoring dan evaluasi. Oke, ini kemarin sudah sempat kita bahas, jadi maksud dengan proses ya. Intinya ada nanti beberapa inputan, kemudian dalamnya dilakukan oleh beberapa subproses. Dia bisa jadi gabungan dari customer, supplier, resource, internet dan produk, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai atau memberikan benefit bagi organisasi. Nah, memperbaiki proses artinya sama dengan memperbaiki bisnis. Nah, yang sudah teman-teman lakukan kemarin di UCP 2 itu sudah mencoba untuk mengcapture kondisi terkini di objek risetnya. Kita sebut sebagai as-is system. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman sudah mulai bisa melihat proses bisnis mana saja yang rasanya bisa untuk diperbaiki, yang tentunya nanti hubungannya dengan penghematan biaya, penghematan waktu, dan bisa sampai juga pada penghematan resource atau sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat layanan tersebut. Nah, ini elemen-elemen yang ada dalam proses bisnis. Ada event, ada activity, decision point, actor, dan outcome. Event kemarin teman-teman sudah mencoba membuat ya. Jadi event merupakan sesuatu yang terjadi tanpa durasi dan memicu dilaksanakannya serangkaian aktivitas yang kita tandai sebagai start dan end kemarin ya. Kemudian ada activity, sekumpulan pekerjaan atau tugas. Kemudian ada decision point atau kita sebut sebagai gateway kemarin. Kemudian ada aktor, aktornya bisa manusia, bisa organisasi, juga bisa perangkat lunak. Nah, ini saja kemarin masih ada teman-teman yang sudah melibatkan perangkat lunak, namun masih penggunaannya masih belum tepat. Nah, nanti kita akan coba bahas bagaimana penerapan perangkat lunak di dalam LAN dari sebuah BPMN. Kemudian yang terakhir adalah outcome, yang tentunya ini akan memberikan nilai atau value bagi aktor, organisasi ataupun
UMKM tempat teman-teman melakukan penelitiannya. Nah, ini gambarannya. Jadi bisnis proses di sini teman-teman lihat terdiri dari tadi ya, ada event, bisa ada banyak event, kemudian terdiri dari satu atau lebih aktivitas, dan bisa mungkin sekali berisi banyak gateway atau decision point. Nah, bisnis proses ini akan delivers atau memberikan outcome. Outcome ini bisa jadi satu atau banyak ya. Nah, di sini bisa jadi outcome itu positif dan juga bisa jadi negatif. Kalau outcome itu memberikan hasil yang positif, dampaknya bisa banyak, minimal satu untuk customer ya. Nah, kemudian bisnis proses ini juga melibatkan bisa jadi banyak aktor dan banyak objek. Ini gambaran secara pemodelan bagian-bagian yang ada di dalam proses bisnis. Nah, kemarin sudah sempat kita bahas, ini contoh yang sederhana bagaimana sebuah mesin cuci tidak berfungsi dengan baik, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan seperti apa. Customer di sini akan melakukan keluhan kepada call center, kemudian call center akan menghubungi bagian service dispatch. Kemudian nanti teknisi akan memperbaiki, jika memang membutuhkan part-part yang perlu diperbaiki maka dia akan perbaiki. Apakah masih masuk dalam kategori garansi, nanti akan dicek lagi sehingga nanti pada akhirnya customer mendapatkan value dari proses perbaikan yang dilakukan. Nah, kenapa BPMN diperlukan? Nanti ya gambarannya sebagai apa peran teknologi informasi ya dalam membantu organisasi mendapatkan value atau benefit dari pemanfaatan teknologi informasi. Jadi secara langsung sebenarnya IT itu tidak memberikan value, tapi IT itu sebenarnya kan merubah. Nah, di sini ya, merubah proses bisnis yang terjadi sehingga baru memberikan nilai bisnis. Nah, ini merupakan BPM life cycle yang tadi udah sempat kita bahas di awal. Jadi ada proses identifikasi, kemudian ada proses discovery. Kita akan memappingkan seperti yang sudah teman-teman lakukan, kondisi terkini di organisasi itu seperti apa, kemudian dilakukan proses analisis, akan melihat kelemahan-kelemahan dari proses bisnis yang terjadi, kemudian teman-teman menyusun proses bisnis yang baru, kemudian proses itu diimplementasikan dan akhirnya nanti dimonitoring kembali untuk dilihat lagi apakah ada kelemahan dari proses bisnis yang sudah di-resign tadi. Oke, ini ya beberapa poin terkait redesign tadi ya. Jadi harapannya proses bisnis itu bisa lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik tentunya. Tadi ya baik dari sisi waktu, biaya, ataupun minimalisir terkait kemungkinan terjadi error waktu melaksanakan sebuah aktivitas. Oke, ini gambaran contoh untuk as is system ya, kondisi yang terkini. Jadi ini proses pembelian barang, bagian purchasing itu melakukan
pemesanan order pada vendor, kemudian purchase ordernya diserahkan kepada account payable atau bagian keuangan, kemudian nanti vendor akan mengirimkan barangnya. Bagian penerimaan akan memberikan dokumen pada bagian keuangan. Kemudian juga vendor akan memberikan invoice atau tagihan kepada bagian keuangan. Selanjutnya nanti baru bagian keuangan akan melakukan pembayaran kepada vendor. Nah, proses perbaikannya yang bisa dilakukan, bagian purchasing atau pengadaan akan mengirimkan data dari database yang ada. Kemudian data ini dikirimkan ke vendor. Vendor akan mengirimkan barang yang di request, dipesankan. Kemudian bagian penerimaan akan menyetor informasinya ke dalam database. Account payable akan mengakses informasi pengiriman barang dari database. Baru selanjutnya bagian keuangan akan melakukan pembayaran kepada vendor. Nah, ini proses gambarannya secara model ya. Nanti teman-teman bisa akses filenya di My Class. Oke, kalau kita lihat di sini di akhir, jadi sekali lagi IT atau proses otomatisasi itu tidak selalu harus untuk dilakukan. Selama itu dibutuhkan, baru proses itu bisa dikerjakan. Lagi-lagi hal utama yang perlu dilakukan adalah perbaikan proses bisnis. Jadi kalau selama dengan perbaikan proses bisnis permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan, ya diselesaikan dulu dengan perbaikan proses bisnisnya. Jangan setiap permasalahan selalu diselesaikan dengan penerapan atau investasi IT. Nah, tahapan awal ini teman-teman sudah melakukan proses identification ya, dengan menggambarkan proses yang terjadi saat ini di UMKM. Dari situ kemarin teman-teman sudah melakukan proses pendefinisian dari proses bisnis organisasi. Kemudian sebenarnya teman-teman perlu menanyakan kegiatan-kegiatan yang paling urgent atau prioritas dilakukan di tiap-tiap UMKM, sehingga itu yang jadi pusat perhatian teman-teman untuk melakukan analisa yang nanti berujung pada perbaikan proses bisnis. Nah, kenapa hal ini perlu? Supaya teman-teman mendapat gambaran pemahaman utuh tentang organisasi terkait. Dengan pemahaman yang utuh ini, teman-teman dapat memaksimalkan hal yang mungkin bisa diperbaiki sehingga memberikan keuntungan atau benefit bagi organisasi. Oke, ini nanti kapan-kapan kita bahas terkait balance scorecard. Ini pengkategorian proses teman-teman. Jadi ada manajemen proses, ada core proses, ada support proses. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan terkait manajemen proses, itu biasanya berhubungan dengan pendefinisian visi, pendefinisian strategi, kemudian proses implementasi strategi dan manajemen risiko. Nah, hal yang utama dalam organisasi itu teman-teman bisa melihat ada bagian procure atau pengadaan material,
procure product, market product, deliver product, manage customer service, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman kesulitan tadi melihat apa saja yang terjadi di sana, ini bisa jadi guideline atau panduan teman-teman ketika menanyakan ke UMKM atau organisasi tempat teman-teman melakukan riset. Kemudian ada bagian support proses. Manage personel itu terkait masalah pengelolaan SDM-nya, kemudian bagaimana manage information, kemudian manage aset. Nah, kemungkinan kemarin teman-teman masih berfokus pada kegiatan-kegiatan inti saja tanpa menyentuh hal-hal ini ya, karena memang knowledge-nya belum punya. Nah, kalau teman-teman minimal sudah tahu ini sekarang, besok teman-teman bisa melakukan interview atau wawancara yang jauh lebih detail lagi terkait poin-poin di sini. Nanti menanyakan bagaimana proses pendefinisian visi organisasi, kemudian bagaimana proses membuat strategi bisnis di sana, bagaimana prosesnya. Nah, itu teman-teman nanti bisa menggambarkan BPMN-nya. Jadi tiap-tiap proses ini bisa teman-teman buat BPMN-nya sebenarnya. Kalau yang teman-teman di warung kopi misalnya atau kafe, bagaimana memanage aset yang mereka punya, mesin-mesin kopinya. Kalau misalnya tadi ya di kafe, kalau misalnya bergerak di bidang IT, software-softwarenya, hardwarenya, itu bagaimana proses pengelolaannya. Seperti di UMY misalnya ada banyak barang ya, entah itu meja, kursi, laptop, komputer, dan sebagainya, itu perlu dikelola dengan baik. Nah, itu mekanisme pengelolaannya bagaimana, itu bisa digambarkan. Nah, jadi berangkat dari sini teman-teman bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan jauh lebih banyak lagi untuk pembuatan BPMN-nya. Nah, ini kriteria pemilihan proses yang bisa teman-teman lakukan ketika nanti mencoba menggali informasi lebih dalam di tempat penelitiannya. Satu, kepentingan strategis. Jadi cari tahu proses mana yang memiliki dampak paling besar terkait dengan tujuan strategis. Nah, biasanya kan tadi tiap UMKM atau organisasi itu punya misi. Nah, misi itu sebenarnya strategi ya teman-teman. Jadi terkait misi-misi itu, proses apa yang paling relevan berkaitan dengan misi organisasi. Nah, itu yang menjadi target utama yang akan teman-teman cari. Proses bisnisnya seperti apa. Kemudian berikutnya mempertimbangkan profitabilitas atau keuntungan, keunikan, dan kontribusi terhadap keunggulan kompetitif. Nah, bagian mana di tempat riset Anda yang kalau itu dikerjakan itu merupakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Kemudian pilih juga proses-proses untuk manajemen proses yang berhubungan dengan berhubungan dengan misi organisasi. Nah, kalau kemudian aspek berikutnya terkait kesehatan, menentukan proses mana yang berada dalam masalah yang paling penting ya. Kemudian proses yang mana juga yang dapat memberikan keuntungan paling banyak dalam proses inisiatif BPMN. Ini kesehatan, ini bukan kesehatan fisik gitu ya, jadi lebih pada kesehatan organisasi dalam aspek bisnisnya. Kemudian yang berikutnya terkait kelayakan. Nah, kalau secara kelayakan di poin pertama menentukan seberapa rentan proses terhadap inisiatif BPM. Apakah proses itu terjadi secara kebetulan atau terjadi secara terus-menerus.
Nah, kalau misalnya terjadi secara terus-menerus, itu bisa menjadi objek analisa teman-teman ya. Kemudian poin berikutnya terkait budaya dan politik yang mungkin jadi kendala. Maksudnya adalah proses-proses mana yang itu mungkin ada keterkaitannya dengan aspek politik dan budaya di lingkungan terdekat. Kalau kita kan berarti di Jogja ya, ada nggak proses bisnis yang itu tidak sesuai dengan budaya di Jogja? Katakanlah salah satu contohnya, kalau di badminton tuh ada salah satu gor yang ternyata kalau main badminton di sana nggak boleh rame-rame pas malam hari, tapi karena kondisinya ada di dalam perumahan. Nah, ini bisa jadi target teman-teman untuk melakukan proses analisa sehingga bisa mencari solusi apa langkah terbaik yang perlu dilakukan. Karena dengar-dengar ceritanya gor ini dapat rating jelek karena ya tadi orang main badminton tapi kok nggak ada rame-ramenya. Nah, sehingga strategi apa yang perlu dilakukan supaya hal itu bisa diatasi dan ratingnya kembali naik. Kemudian yang berikutnya, BPM harus fokus pada proses-proses yang masuk akal untuk mencapai manfaat. Iya, jadi tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada lah ya terkait proses bisnis yang ada. Kadang-kadang kan ada proses yang mungkin itu tadi yang nggak sampai disampaikan oleh owner atau manajernya karena ternyata di dalamnya ada proses yang misalnya menyuap bagian tertentu supaya prosesnya jauh lebih lancar, itu tidak pernah disampaikan. Nah, jadi sebisa mungkin proses yang terjadi selalu mengikuti norma dan aturan yang berlaku. Nah, teman-teman sudah sampai di tahap ini kemarin melakukan proses modeling ya. Nah, pastikan masih ada kemarin penamaan activity yang masih belum tepat. Jadi gunakan kata kerja ya teman-teman untuk penamaan dari aktivitas yang teman-teman buat. Dan juga masih ada beberapa kesalahan penggunaan gateway. Dan ini perlu diperbaiki. Sekali lagi ya, coba saya ingatkan, misalnya untuk XOR ya, split dan join. Nah, kalau yang di bagian pertama ini dia bisa memilih salah satu saja dari kondisi yang ada, nggak masalah. Kemudian kalau yang kedua yang di bawah XOR join, jika salah satu dari kondisinya terpenuhi, boleh melanjutkan kepada proses yang berikutnya ya. Nanti kita akan lihat ada proses-proses yang masih keliru diterjemahkan dalam proses bisnis. Nah, ini contohnya untuk XOR gateway untuk invoice checking ya. Jadi invoice atau tagihan. Nah, cek invoice for mismatch, apakah terjadi kesalahan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada mismatch di bagian pertama, kemudian invoice-nya dikirimkan. Atau jika ada kesalahan di bagian kedua ini tapi bisa diperbaiki, maka kirim ulang invoice-nya ke customer.
Nah, ketika terjadi kesalahan tapi tidak bisa diperbaiki, maka invoice-nya langsung di-blok. Nah, jika salah satu dari kondisi ini oke, maka bisa lanjut ke aktivitas berikutnya. Ini untuk XOR gateway. Oke, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya AND gateway. Jadi kalau AND gateway ini dua-duanya harus dilakukan. Jadi hati-hati dengan penggunaan gateway-nya ya. Di bagian yang atas, dua hal itu perlu untuk dilakukan. Jadi nggak boleh hanya salah satu. Nah, kemudian kalau yang di bawah, dua-duanya harus selesai dulu, baru bisa melakukan aktivitas berikutnya. Jangan sampai cuman milih salah satu, jadi penggunaan XOR dan AND-nya kebalik. Nah, contoh untuk AND gateway untuk security check di bandara. Boarding pass-nya diterima, security check. Nah, berarti harus ada dua nih. Security screeningnya selesai, kemudian itunya juga selesai, bagasinya, kemudian baru bisa masuk ke proses keberangkatan. Ini contoh yang lain, kita lihat aja. Nah, ini untuk yang OR. Kalau yang OR bisa mengambil satu atau lebih kondisi ya. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa dipilih. Nah, tapi kalau kondisi yang di bawah itu diproses ketika semua aktivitasnya atau kondisinya itu sudah selesai. Nah, ini makanya nanti hati-hati ketika teman-teman menggunakan OR. Sebisa mungkin sih dihindari sebenarnya penggunaan OR. Jadi gunakan AND dan XOR aja. Ini contoh penggunaan OR ya untuk proses order distribution. Jadi kalau ini ada dua gudang ya terkait penyimpanan barang, Amsterdam dan Hamburg. Jadi bisa salah satu ataupun dua-duanya. Oke, berikutnya untuk objek-objek bisnis ya. Jadi kemarin teman-teman sudah ada yang melibatkan data, ada yang melibatkan aplikasi ya. Jadi objek-objek ini yang dimaksud adalah bisa jadi physical atau digital information artifact, bisa jadi paper bentuknya, bisa jadi invoice yang bentuknya digital ya, atau bisa jadi juga bentuknya physical material, misalnya box gitu ya. Nah, ini kalau contoh penggambarannya tidak menggunakan pool ya. Jadi objeknya langsung
pasangkan ke aktivitasnya. Oke, ini contohnya. Nanti teman-teman bisa lihat yang ini ya. Kita mau fokus ke apa yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, kemudian bagian berikutnya terkait resource ya. Bisa jadi proses dari partisipannya, software, kemudian peralatan-peralatan. Oke, ini teman-teman rasanya sudah tahu pool LAN. Nah, ini yang kalau teman-teman melibatkan aplikasi di dalam LAN ya. Ini terkait proses penjualan ada sales, ada warehouse and distribution, bagian warehouse dan distribution. Di dalamnya ada warehouse staff dan ada ERP. Nah, pastikan dalam satu pool itu adalah peran atau role dalam satu organisasi. Jadi customer itu mestinya berada di luar pool. Diperlakukan sama seperti data maupun aplikasi. Nah, di sini proses order itu diterima melalui sistem ERP, itu aplikasi ya. Kemudian di dalam ERP dia akan ngecek ketersediaan barangnya. Selanjutnya nanti di sini kondisinya sales akan mengecek kondisinya apakah item in stock atau item not in stock, apakah ada stoknya atau tidak. Kalau ada stoknya di gudang, maka sales akan mengkonfirmasi ordernya. Nah, itu akan dikirimkan ke bagian warehouse staff, kemudian akan shipping barang-barangnya, dan juga sales akan mengirimkan invoice ya. Nah, dua-duanya ini harus terjadi dan ini harus digabungkan lagi. Kemudian baru ordernya diarsip, disimpan. Kemudian order selesai. Nah, di sini bagian bawah kalau misalnya nggak ada di stok, berarti nanti sales akan reject ordernya. Message flow. Nah, ini juga informasi penting teman-teman, karena tadi ya terkait customer, masih ada beberapa yang melibatkan customer di dalam satu pool. Nah, itu besok teman-teman bisa diperbaiki lagi untuk gambaran BPMN-nya. Jadi antar pool dia bisa connect-nya hanya berupa message ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pool 1 dan pool 2 bisa terkoneksinya seperti ini ya, sebelah kiri, atau terkoneksi ke activity melalui message juga. Jadi bukan sequence flow ya. Nah, seperti ini. Misalnya ada berupa pesan, itu menjadi trigger awal sehingga bisa melakukan aktivitas berikutnya. Nah, ini terhubungnya dengan customer. Nah, pertama customer melakukan purchase order atau pemesanan ya. Nah, selanjutnya nanti di confirm order, dia akan mengirimkan ke customer ya, order confirmation. Atau kalau misalnya nanti di reject, dia akan informasikan lagi ke customer. Nah, kalau mau pengiriman dia juga akan mengirimkan notifikasi ke customer.
bakal invoice nanti juga akan dikirimkan ke sana. Nah, jadi yang tidak boleh dilakukan teman-teman antar pool yang berbeda adalah sequence flow to. Jadi antar activity itu tidak bisa. Jadi bisanya pakainya message ya, message flow. Nah, kalau misalnya di dalam pool yang sama boleh menggunakan sequence flow. Hati-hati untuk penggunaan flow-nya. Nah, berikutnya tapi message flow juga nggak boleh antar elemen yang berbeda nih dalam satu pool yang sama. Oke, ini ya sebagai catatan tambahan teman-teman untuk pembuatan BPMN-nya. Oke, ini proses dekomposisi saya mau bahas lagi terkait Dayana. Ini memang teman-teman butuh memang domain expert, artinya paham memang benar terkait proses bisnis yang terjadi di sana. Misalnya kemarin kayak pengelolaan travel, itu pengelolaan travel tuh pastinya memang ada pengetahuannya sendiri ya, sehingga teman-teman bisa menanyakan banyak hal di UMKM-nya atau pengelola tadi lain apa tadi umroh ya. Nah, nanti lebih lanjut kalau memungkinkan dan teman-teman sudah cukup baik pemahaman tentang BPMN-nya, teman-teman bisa request dokumen-dokumen yang ada di sana. Walaupun mungkin beberapa sifatnya rahasia ya, karena dari situ teman-teman bisa menggambarkan jauh lebih baik proses bisnis yang terjadi. Nah, jadi prosesnya untuk membuat BPMN, pertama teman-teman bisa melakukan analisis dokumen, nggak hanya interview saja ya. Jadi ada instruksi kerja, ada rencana kerja, macam-macam lah dokumen yang ada di sana yang bisa teman-teman akses, yang itu sebenarnya bisa digambarkan juga. Selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah melakukan pengamatan atau observasi. Jadi ketika mereka melakukan pekerjaan, teman-teman akan melihat proses yang terjadi itu seperti apa sih, mulai misalnya customer datang sampai nanti barang orderannya diberikan ke customer. Itu mekanismenya seperti apa bisa teman-teman amati. Nah, kali ini melalui sistem ya. Jadi ada database. Kali ini kalau misalnya teman-teman bisa akses ke dalam database-nya ya, kemudian bisa ngelihat aliran data di sana. Misalnya kalau ada laporan, bisa jadi nanti bentuknya event log. Kemudian teman-teman membuat suatu penemuan yang bisa dimodelkan, kemudian pada akhirnya nanti hal itu yang sudah teman-teman temukan bisa dilakukan perbaikan berikutnya. Nah, ini yang sudah teman-teman coba untuk lakukan ya,
review, modeling, kemudian validasi. Pendekatannya bisa maju mundur, misalnya menanyakan ini kegiatannya sebelumnya ngapain, setelahnya ngapain, kayak gitu ya. Kalau nanti lebih lanjut lagi bisa pendekatannya dengan workshop. Jadi diadakan workshop terkait proses bisnis yang mereka lakukan, itu juga bisa terlihat proses bisnis realnya seperti apa. Tapi ini biayanya cukup besar ya. Oke, ini beberapa kelebihan kekurangan dari tiap-tiap metode untuk menggambarkan BPMN. Teman-teman bisa baca nanti. Nah, barangkali itu teman-teman poin-poin yang rasanya perlu saya jelaskan lagi supaya nanti tidak terjadi kesalahan di kemudian hari ya. Nah, terkait utamanya tadi terkait gateway, kemudian ini pemisahan customer ya, dan juga keterlibatan TI di dalamnya atau aplikasi ya. Nah, sebisa mungkin teman-teman aktivitas itu yang memang kegiatan intinya saja langsung, yang terkait dengan waktu, biaya, dan resource atau sumber daya manusianya. Oke, barangkali sampai di sini dulu teman-teman. Beberapa poin yang saya anggap penting, yang khawatir teman-teman nanti keliru memahami bagaimana menerapkan penggambaran BPMN-nya. Jadi perlu hati-hati dengan gateway, kemudian pemisahan pool untuk customer, kemudian penggunaan sequence flow ya antar pool, nanti hati-hati itu tidak diperbolehkan, yang biasanya pakai message flow. Dan ini ya penamaan aktivitasnya tadi yang memang jadi concern di sana adalah time, cost, sama resource. Baik, barangkali itu dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Kalau ada hal yang nanti perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup Telegram. Terima kasih, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.